Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulur-dulurku semua dimanapun kalian berada, baik yang di pelosok desa maupun di megahnya kota se-Jawa Barat maupun se-Indonesia. Bertemu lagi nih ya dengan channel Abdi Negara. Kami doakan semoga dulur semua sehat selalu, mendapatkan rezeki yang berlimpah, dan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa lur, kita akan mereaksi ya tipis-tipis aja dan sedikit menganalisa lah gitu ya, untuk melengkapi konten dari video Bapak Aing, Gubernur Aing, Kang Deddy Mulyadi is the best. Ya baik yang video yang sedang viral maupun yang sudah lewat gitu ya, karena banyak sekali pesan ataupun plot twist gitu ya dari setiap konten yang dihadirkan oleh Kang Deddy Mulyadi, sehingga kita sebagai baik itu pendengar maupun konten kreator, bahkan termasuk kritikus itu juga ya mereka akhirnya jadi ada kerjaan gitu kan buat ngeritik gitu ya. Nah jadi hidup gitu ya, suasana itu hidup. Makanya Gubernur ya Kang Deddy Mulyadi ini menurut kami adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah sosok yang sudah tercerahkan dan sedang mencerahkan kita semua. Oke lur. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung review video pertama. Let's check it bro. Menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti Dinas Pariwisata gagal. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi suaranya hilang tadi. Gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego. Bego. Gak belajar, gak kuliah. Kesel berarti Kang Deddy. Studi itu pembelajaran. Perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjid Aqsa untuk mendapatkan mengajarkan pembelajaran, yaitu tur rohani ya, kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Ya. Makanya saya menjadi anime juga Kang ya. DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti Dinas Pariwisata gagal. Kan prinsip. Iya. Nah, saya hari ini barangkali bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi transcenter media sosial, bisa mempengaruhi media sosial. Kalau hari ini tidak pegang transcenter media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang berbuat kebaikan mengarah pada perubahan ini. Oke, itu tadi video pertama lur, media sosial. Nah, ini kata kuncinya lur, media sosial. Kita mau coba untuk nggak apa-apa ya lur ya, cepet aja lah ini mah, menganalisa dikit aja gitu biar cepet aja. Kata kuncinya adalah media sosial tadi yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita coba tanya ke Google gitu ya, untuk meningkatkan kunjungan wisata ya, itu apa aja sih? Bener nggak media sosial itu menentukan gitu kan? Nah, ternyata jawaban dari Google gini lur. Untuk meningkatkan kunjungan wisata ada beberapa trik jitu yang bisa diterapkan, terutama dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi digital. Oke, punten, ini bukan maksud menggurui, ini kita hanya sharing gitu ya, mudah-mudahan ada solusi karena kami sangat yakin pasti ada something wrong gitu ya, sehingga kenapa seperti yang diucapkan oleh Kang Deddy tadi, kenapa kok anak sekolah menjadi objek utama, padahal mereka ini kan jatuhnya harusnya sebagai ya bukan objek utama lah gitu ya. Nah jadi kita coba lihat ya dari sisi pesan tadi, plot twist yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah media sosial. Nah
kita coba sampling gitu ya. Kita pengen tahu bener nggak sih media sosial udah dijalankan gitu kan oleh para pelaku bisnis pariwisata. Ini sekali lagi punten, tidak ada maksud untuk menyinggung-nyinggung atau menyenggol. Ini kita murni adalah menganalisa tipis-tipis saja. Ya kalaupun ada kesalahan mohon dikoreksi ya Lur ya. Nah kata Google gitu ya, membuat konten menarik dan informatif tentang tempat wisata, aktif di media sosial untuk berinteraksi dengan calon wisatawan, mengadakan event dan promosi menarik, serta meningkatkan pengalaman wisatawan dengan fasilitas yang baik dan pelayanan yang ramah. Oke. Nah berarti intinya benar apa yang dikatakan oleh Kang Deddy. Untuk menjadi trendsetter ya kita harus terlihat di media sosial. Oke. Nah dikonfirmasi oleh Google. Lalu kemudian kita lihat ya kan, kita coba ketik ya untuk di Jawa Barat, untuk agen ya travel ataupun tour gitu ya, tour and travel perjalanan yang terbaik itu siapa sih? Muncullah 3 nama. Nah ini kita sampling aja random. Yang pertama itu Raja Tour Bandung, kemudian Alavia Tour dan Enos Travelers Tours. Nah ini ada 3 nama yang muncul di Google itu menurut TripAdvisor. Ya TripAdvisor ini berdasarkan ulasan positifnya. Lalu kita coba ya ukuran untuk media sosial sekarang itu apa ya? Mungkin kalau menurut kami sih karena kita cari tempat yang berkumpulnya Gen Z, milenial gitu ya. Ya ada satu nama aplikasi yaitu aplikasi TikTok tentunya ya. Nah kita coba cari informasi tentang mereka di TikTok. Nah ternyata yang muncul itu cuman Alavia Tour aja gitu. Dan itu pun hanya terdiri dari 6 video gitu. Dan view-nya itu bisa dipastikan sangat sedikit sekali Lur gitu. Yang lainnya kami tidak menemukan malah ya. Nah ini punten ya sekali lagi ini sampling data aja, jadi nggak ada maksud tujuan apapun. Ini murni kita hanya untuk pembelajaran saja supaya bisa lebih baik ke depannya. Oke. Nah lalu kemudian yang namanya konten itu kan sekarang udah sesuatu hal yang wajib. Ada satu pelaku bisnis di pariwisata, dalam hal ini adalah pemilik bis gitu ya, bus pariwisata. Nah itu dia melakukan konten kayak gini Lur nih. Kita tonton ya bareng-bareng ya. Nggak usah pakai aja dah. Bang, telolet bang. Nah, simpel banget. Sebelum berangkat, ada proses pengecekan yang selalu dilakukan oleh mekanik bisa wisata. Seperti oli mesin, dicek biar kondisi tetap prima. Air radiator juga penting, biar mesin gak overheat. Tuh, kontennya cuman kegiatan mereka sehari-hari, tapi ini mendapatkan view ya dan like yang banyak. Dan kita bisa cek ya. Ini kami tidak di-endorse oleh pihak Bhinneka Sangkuriang Transport ini ya, atau Bisa ID ini. Kami tidak di-endorse sama sekali. Akan tetapi kami di sini memberikan sampling bahwasanya ketika mereka aktif di media sosial, followersnya banyak Lur. Dan itu ada 27,9 ribu, 27.900 followers dengan 229.000 likes total dari keseluruhan si konten beliau. Dan beliau ini ada di mana-mana ya, ada di Cikarang, ada di Bekasi Kota, kemudian di Jatiwaringin, di Jati Asih gitu. Nah, kita belajar dari mereka dengan hanya konten sederhana itu mereka harusnya sih bisa survive gitu, harusnya ya. Dan itu adalah sebuah kreativitas. Kami yakin dari konten-konten yang kami cek dari akun mereka pun banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan terkait perjalanan ataupun travel ataupun tour and travel gitu Lur ya. Oke, kemudian berarti kan jawabannya satu, kunci jawabannya adalah satu. Berarti benar media sosial itu menentukan. Lalu gimana cara memulainya? Kan gitu kan. Nah kita bisa menggunakan jasa pembuat konten gitu ya. Ini contohnya, seperti ini videonya. Alam adalah tempat terbaik untuk ini tuh melepas dari penat. Seperti indahnya alam Bandung Barat. Apa namanya? Bandung Barat Deburan ya. air terjun yang indah. Dinas Pariwisata alami, Bandung Barat. Indahnya pegunungan. Pepohonan hijau dan tebing-tebing tinggi yang selalu membuat saya bagus, estetik kembali gitu untuk melihatnya. Nah, ini tuh pakai jasa pihak ketiga. Nah,
Jadi kita bisa menggunakan jasa pihak lain untuk menunjang konten kita agar terlihat profesional. Tentu saja tujuannya adalah engagement, supaya peningkatan view, peningkatan like, followers juga tentu. Nah, dari sana pasti akan ada semacam komunikasi gitu loh. Mungkin kan orang ngerasa relate nih, suatu saat saya mau pakai jasa ini, dia follow gitu ya, bener nggak? Dan kita pun lebih gampang untuk mempromosikan kita punya program apa nih untuk bulan ini gitu, oke? Siapa tahu bisa memberikan solusi. Kita fokus kepada solusi gitu ya, Lur ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya itu kalau di aplikasi sebelah ya, itu ada namanya affiliate ya gitu kan. Nah, affiliate untuk lokasi-lokasi wisata. Ini pun bisa juga dimanfaatkan gitu kan. Nah, kita bisa lihat caranya, cara bikinnya gitu ya di Google gitu atau dari melalui media lainnya, bahwasanya ini juga sangat efektif ya. Nah, jadi kita kalaupun misal tadi kan solusi pertama kita bisa menggunakan ya di akun, kita bikin akun terus kemudian pakai jasa pihak yang memang profesional gitu kan. Nah, kalau masalah harga kami yakin mereka ini nggak saklek lah gitu. Pasti ada kita nego nih gitu kalau memang kita lagi budgetnya terbatas gitu ya. Nah, atau opsi kedua, ini kita bisa menggunakan program affiliate. Nah, terutama ini untuk destinasi wisata yang sepi gitu, yang terindikasi sepi akibat dari ditiadakannya program studi tour. Oke, karena ya kita lihat dari sisi kacamata luas ya Lur ya, perspektif luas. Kita nggak bisa istilahnya benar apa yang dilakukan Kang Deddy, benar. Tapi kan kita berusaha mencari solusi gitu kan, dari impact ini tuh bagaimana sih solusinya gitu kan. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan program affiliate gitu. Nah, caranya gimana? Ya tinggal cari tahu di Google. Terus kemudian ini ada salah satu contoh, karena kita di sini hanya sampling aja, hanya menganalisa tipis-tipis aja. Nah, ini sebuah video sederhana banget ya, cuman gini doang. Tapi view-nya lumayan Lur. Cuman orang jalan slow motion dikasih musik back sound, rame. View-nya berapa tahu? Itu 89k like-nya. Nah, like-nya aja 89k, berarti view-nya itu lebih dari itu. Dan emang ngaruh nih, kita lihat komennya. Ya, langsung ada yang komen. Tuh lihat. Ini cara mesennya gimana sih? Nah, ini adalah dia bukan pelaku pariwisata, dia adalah pengguna jasa penginapan, tapi kemudian sama dia diafiliatin gitu kan. Nah, yang komen dia mesen. Itu juga bisa menjadi solusi gitu. Apalagi, nah ini sedikit masukan aja gitu kan, bagi penginapan yang terindikasi sepi, kemudian udah dirapihin, udah dibikin estetik, masih juga sepi. Setiap pengunjung yang datang, selain dikasih pelayanan yang bagus, coba minta akun TikToknya, siapa tahu followersnya rame, siapa tahu dia adalah ikut program affiliate. Nah, kemudian tolong dong gitu kan, bantuin promo lah gitu. Masukin ke affiliate, dia kita kasih entah potongan gitu. Banyak lah gitu caranya. Gitu Lur ya. Jadi ini adalah semacam ya kita sharing lah ya gitu. Ini menurut hemat kami gitu loh. Menurut hemat kami. Dan kita juga sebenarnya ya, Kang Deddy berkata demikian, bahwasanya beliau adalah trendsetter media sosial. Itu sebenarnya ngasih plot twist ke kita. Beliau tuh ingin kita berpikir, kok kenapa sih harus ngacanya ke beliau? Lah iya, ternyata Lembur Pakuan yang dikelola oleh beliau, yang tadinya kampung biasa dengan sedikit sentuhan yang sangat estetik, ini luar biasa fantastis Lur. Kalau kita buka datanya, ternyata apa? Lembur Pakuan itu dikunjungi 50.000 orang per minggu. Kita bisa hitung ya. Berarti kalau dia seminggu ada 50.000, katakan orang yang berkunjung ke sana itu menghabiskan sehemat-hematnya 100.000 lah ya. 100.000 itu kan sedikit lah ya untuk zaman sekarang. Nah, berarti satu minggu itu ada uang yang berputar di Lembur Pakuan itu 5 miliar. Ya benar nggak? 5 miliar. 5 miliar, iya betul. Punten, mohon dikoreksi kalau salah. Nah, jadi menurut kami
Kan katanya mau ada rencana apa demo ya. Itu daripada demo menurut kami ya, mendingan gini aja nih. Jadi kan Kang Deddy ini ngomong nggak cuman omong-omong gitu ya, nggak cuman omong-omong. Beliau sudah membuktikan sebelumnya bahwasanya memang beliau bisa ini loh berhasil. Yang tadinya ini kampung bukan apa-apa, karena ada magnetnya beliau dan sedikit sentuhan estetik, itu orang dengan sukarela datang. Gitu. Nah, menurut kami mendingan Kang Deddy dicolek. Punten Kang, gitu kan. Nah, ini kita katakanlah kami ini berperan sebagai orang yang berbisnis di pariwisata misalnya. Punten Kang, mohon dibantu. Ya, dibantu teh gini. Main atuh ke tempat kami. Gitu. Nah, nanti kami jemput pakai bis, ajak satu kampung ini ya kan untuk menuhin bis. Nanti di bis itu kita ngonten. Tujuannya kemana, di bis itu seperti apa. Ya bisa diseringkan lah terhadap Kang Deddy Mulyadi. Sampai di tempat tujuan itu pasti rame tempatnya. Daripada melakukan perlawanan dalam bentuk demonstrasi. Karena kita tahu Kang Deddy Mulyadi ini tuh udah bukan cuman teori aja gitu. Beliau sudah mempraktekkan. Beliau adalah praktisi langsung lur. Gitu lur ya. Oke, kira-kira bisa dikonfirmasi nggak lur deh sama pikiran kita ya. Bener nggak? Nah, yang terakhir, hal ini dilakukan dan ini nggak cuman berlaku untuk masalah studi tour yang dihilangkan itu ya. Masalah rombel, masalah perapihan Bangli. Kami sedikit kepikiran dengan sepotong pidato dari Kang Deddy Mulyadi tentang Nihiang. Nih dengerin lur ya, kayak gini videonya. Ini ada korelasinya lur. Iya, pertarungan kuring mah teu jauh. Kuring tanya ka nu ngasuh Nihiang, jeung Nihiang aing mah pertarungan. Unggal subuh, bimiti sakol. Ku aing dihudangkeun jam 5. Aku gak mau sekolah. Aku mau tidur lagi aya. Diajak bener ngambek. Aing kieu. Ngelawan ke orang tua. Mandi bukan kamu. lawan sih maksudnya, Molotot. protes lagi. Asupkeun kamar mandi guyur, ceurik mun batur moal tega. Guyur. Guyur aja. Gitu. Mun batur mah moal tega, hayo di baju. Aku mau sekolah, hayo teu bisa di baju. Aing geus datang ka lunak nu sapeda. Hai. Seuri deui ambruk jeung si Idan. Idan. Si Idan halus. Nangis cuman pada saat halus milikna si Idan nginum we jeung Nihiang. Telur. Jadi itu dari situ kami kepikiran apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap sekolah swasta, terhadap bisnis pariwisata, terhadap masyarakat yang berusaha di Bangli gitu ya, dibangun-bangun yang milik tanah negara. Itu tuh seperti analogi sederhananya, itu seperti yang dilakukan Kang Deddy terhadap Nihiang. Kan memang Kang Deddy kan adalah gubernur kita, berarti ayah kita, bapak kita semua. Betul dong gitu kan. Nah, yang dilakukan beliau ini bukan sebuah kekejaman, tapi adalah sebuah ketegasan. Sakitnya cuma pada saat diguyur aja, sakitnya cuma pada saat dimandiin aja. Begitu selesai mandi, ya diguyur, kemudian salin, lah nggak lama juga ketawa-ketawa. Nihiangnya gitu. Nah maksud kami itu pelaku-pelaku bisnis ini adalah seperti Nihiang gitu loh. Adalah anaknya Kang Deddy. Kang Deddy berusaha tegas. Itu kan demi kebaikan kita juga. Top. Ini luar biasa sebenarnya lur. Plot twistnya banyak banget gitu konten dari Kang Deddy itu. Yang penting kita mau mikir aja gitu loh. Mau sedikit gitu loh, ya kan? Karena nggak mungkin lah namanya orang tua, nggak ada yang namanya orang tua mau menjerumuskan anaknya. Fix, bener nggak? Ya lur ya, punten, ini tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud mendistorsi, tidak ada maksud lain ataupun ya macam-macam lah gitu ya. Intinya tujuan negatif tidak ada. Justru kami di sini ingin berbagi bagaimana konsep supaya bisnisnya bisa kembali berjalan seperti semula sesuai apa yang dulur semua harapkan. Oke lur, mudah-mudahan kedepannya ada solusi. Oke, ya ini sedikit tips aja. Kita lanjutkan.
Oh iya, nah untuk konten yang kami janjikan waktu itu tentang pembahasan analisa tipis-tipis tentang dana bos itu kami belum bisa bikin Lur gitu. Nanti ini masih dalam tahap proses apa ya, pengumpulan data lah gitu. Jadi kami belum bisa bikin kontennya, tapi kami janji nanti ketika sudah fix gitu ya, kami pelajari dulu, pasti kami bikinin kontennya, oke? Jangan lupa follow, like, subscribe, komen, tapi komentarnya yang baik, oke Lur? Kita lanjut next video. Di tengah dinamika politik Jawa Barat, sebuah peristiwa menarik terjadi di gedung DPRD Provinsi. Seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan yang berjumlah 39 orang kompak memutuskan untuk tidak menghadiri rapat paripurna. Ini bukan ketidakhadiran biasa, melainkan sebuah sikap tegas untuk memboikot APBD Perubahan Jabar tahun 2025. Benar gitu? Meski demikian, roda pemerintahan tetap harus berjalan. Ketua DPRD Jawa Barat, Buki Wibawa, menegaskan bahwa rapat tetap bisa dilanjutkan karena masih memenuhi syarat quorum. Dari total 120 anggota legislatif, 81 orang masih hadir dalam rapat tersebut. Yang menarik, sebelumnya Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari fraksi PDIP, Ono Surono, sempat memberikan sinyal positif terhadap rencana perubahan APBD 2025, terutama terkait rencana alokasi bantuan untuk yayasan pondok pesantren dan masjid. Namun situasi berubah ketika Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ternyata tidak menganggarkan kembali bantuan untuk pondok pesantren dalam APBD perubahan. Sebagai gantinya, muncul pos anggaran baru berupa beasiswa santri tidak mampu dengan alokasi sebesar 10 miliar rupiah. Perubahan ini rupanya tidak sesuai dengan harapan PDIP. Hingga akhirnya Ono Surono menyatakan dengan tegas bahwa fraksinya tidak akan menandatangani persetujuan bersama perubahan APBD tersebut. Rapat paripurna hari ini sebenarnya memiliki dua agenda penting, termasuk laporan Badan Anggaran dan persetujuan Raperda tentang perubahan APBD. Namun, ketidakhadiran satu fraksi besar ini tentunya menjadi catatan tersendiri dalam dinamika politik dan pembangunan Jawa Barat ke depan. Penulis Roy Wijaya. Oh, ini bener nggak Lur? Kami baru dengar nih. Ya kalau bener, ya harusnya jangan gitulah gitu ya. Itu kan gini loh, maksudnya kan ada histori buruk sebelumnya. Kang Deddy Mulyadi ingin meluruskan lagi gitu. Coba Lur yang paham, komen-komen di bawah, oke? Next kita lanjut. Kenapa rokok ilegal marak? Karena cukai rokoknya mahal. Betul. Karena cukainya rokoknya mahal, maka rokok ilegal marak. Orang memilih rokok yang lebih murah. Ya. Nah kemudian saya punya pendapat bahwa saya minta tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Keren. Kalau logikanya kenaikan cukai rokok untuk menekan agar rakyat tidak membeli rokok, malah terbalik. Dengan kenaikan cukai rokok, rokok semakin mahal, tetap beli rokok lebih utama daripada beli rokok anaknya. Nah akibatnya adalah masyarakat miskin itu makin miskin karena dia mengejar beli rokok dan mengorbankan gizi dan protein bagi anak-anaknya. Ini cerdas, penting ya, ini penting. Untuk itu saya meminta ke depan tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Tapi ya setuju, cerdas banget ya. Kami sangat setuju dan sangat mendukung. Sama saja cukainya dinaikin juga tetap aja, oke? Next kita lanjut. Itu apapun namanya adalah kemampuan tambahan kemampuan ekonomis. Mau amplop ya atas meja, bawah meja segala macam itu kan tambahan kemampuan ekonomis. Atas meja, jadi sebenarnya meja memang harus bayar pajak. Ini maksudnya? Karena istilah-istilah baru aja dikeluar. Oh Pak ini Pak nyogok ini. Gitu. Semua persoalan termasuk nanti yang PMS itu, yang teman-teman nanti kalau ada jual online, itu kan jual semua online. Orang yang dapat penghasilan apapun namanya bentuk ini apa nih, harus bayar pajak. Pajak dihitung. Dan model nanti seperti PMS amplop sogokan, maksudnya amplop atas meja bawah meja apa sih? Bawah meja itu bukannya sogokan ya? Makanya negara yang hebat itu, orang-orang yang kelebihan pajak itu ditunggu loh sebenarnya. Bagi mereka adalah bagaimana mereka menabung dengan bayar pajak, nanti satu hari, nanti akhir tahun itu ada kelebihan sehingga mereka bisa piknik dari situ. Wah, piknik dari mana Pak? Tempat hiburan itu juga kan kenapa lagi kalau Pak, gini sebenarnya, maka konsep pajak Bapak harus paham. Pajak, iya, tadi udah saya jelaskan. Jadi konsep pajak itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi setiap penghasilan dalam bentuk dan nama apapun, apa aja namanya. Jadi mau dari benar kah atau tidak benar kah? Mau amplop hitam atau putih dibawa tangan segala macam, kena pajak. Artinya akan didatangi pengantin yang tidak perlu didatangi. Gimana judulnya sih ini bingung liar. Kok masih maksudnya? Tengarti aja. Self assessment, melakukan declare sendiri. Tapi Pak, pada saat kita melihat pajak itu nanti akan kelihatan dari penampilan orang itu. Apa penampilan orang itu? Rumahnya bagus, mobilnya bagus,
ya kan, hidupnya makan segala macam itu, tapi nggak pernah lapor pajak atau nggak bayar pajak. Orang pajak ngeliat nggak itu? Makanya teknologi sekarang dengan ada digital ini kita bisa lihat kok. Paham? Ya judulnya kumaha maksudnya teh. Aduh, aing ngalir. Amplop atas meja, bawah meja, sogokan gitu apa kumaha? Korupsi dipajekin apa gimana sih Lur? Ah, bekilir wae. Ah, siapa sih tadi Bapak ini? Aduh, coba komen. Kami ngeblank, nggak ngerti ini gimana konsepnya, nggak ngerti. Next video. Maka di hari kemerdekaan ini ada Pak Bupati Bandung Barat hari ini. Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota. Seluruh bupati wali kota. Sifatnya ajakan, sifatnya anjuran, himbauan. Karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan. Terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Oh, Bapak Aing, Masya Allah. Nah ini baru pemimpin. Bukannya malah amplop atas meja, bawah meja dipajekin. Kontra ya Lur ya, kontra banget ya. Dari video sebelumnya dengan video Bapak Aing barusan Kang Deddy Mulyadi kontra banget. Yang satu, wah berapi-api, harus bayar pajak, harus begini begitu gitu kan. Sementara Kang Deddy menganjurkan. Itu juga menganjurkan karena apa? Beliau memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam hal apa? Karena setiap kabupaten kota tuh memiliki hak otonom gitu. Coba kalau misalnya beliau memiliki akses ke kabupaten kota, wah kayaknya kita sama kayak kemarin apa, pajak motor Lur, kendaraan Lur. Oke, next kita lanjut. Kami sebagai Kang Sahrul Gunawan, sekolah swasta dan pengurus sekolah swasta kan, melihat Lena penyanyi bahwa efek dari kebijakan Pemprov untuk meningkatkan kapasitas kelas untuk sekolah negeri ini berimbas kepada kami. Namun secara personal maupun saya mewakili dari yayasan pendidikan yang kami kelola tentu mendukung sekali. Karena iyalah harus ya Lur ya. Kita juga harus melihat dari secara keseluruhan bagaimana kita memajukan dunia pendidikan. Kita membantu masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan sehingga mengurangi angka anak putus sekolah. Saya menyampaikan kepada teman-teman guru di sini, kepada pengelola yayasan, kasih tahu, dari Bang. sisi kuantitas berkurang, tapi mungkin ini juga salah satu cara untuk bagaimana kita bisa memfilter bagaimana kualitas siswa, bagaimana kemampuan orang tuanya untuk penting itu. Anaknya di kami di swasta. Dan ini adalah tantangan. Ya, dan kami sekali lagi mendukung upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini yang digagas oleh gubernur kita Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Kita harus dukung betul lah, wajib dunia pendidikan di Jawa Barat. Betul Kang, setuju. Ya ini cerdas, ya kan? Jangan istilahnya melihatnya itu harus dari banyak sisi, jangan cuma satu sisi. Begitu beliau menganggapnya ini tantangan, berarti kan siap dengan kompetensi ataupun persaingan antara sesama sekolah swasta sendiri, gitu kan? Cakep Kang Gunawan, Kang Sahrul Gunawan. Next kita lanjut. Saya kok dejavu ya melihat ini. Lu dejavu kenapa? Ya. Katanya lu pengen ngeritik yang substantif. Ini justru gue ngeliat lu tuh kayak emak-emak komplek yang iri banget ngeliat tetangganya beli kulkas baru, ya. Emangnya kenapa kalau misalnya gaya kepemimpinan Pak Jokowi dan Deddy Mulyadi itu mirip-mirip? Ya. Lu nggak suka ngeliat pemimpin itu turun langsung ke rakyatnya? Justru di situ harus tahu.
lu harus bangga dong ada pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang transformasional, ya. Yang mana kepemimpinan dengan gaya transformasional ini dia itu menginspirasi orang banyak, yang dia mendengarkan aspirasi rakyat dengan cara menjemput langsung ke rakyat, dan setelah dia jalan langsung ke rakyat, dia langsung membentuk atau membuat kebijakan jangka panjang. Nah itulah gunanya kadangkala pemimpin itu memang harus turun ke bawah. Kalau lu bilangnya cuma sekedar pencitraan dan pencitraan, itu justru saya melihat bahwasanya ada ini sisa-sisa feodalisme di zaman dahulu. Anda yang terlalu anti terhadap pemimpin yang berbaur dengan masyarakat. Kalau lu ngelihat ada pemimpin yang turun ke lapangan menemui rakyatnya, selama dia tidak melakukan blunder politik atau melakukan populisme performatif, ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia turun ke rakyat tapi dia tidak memberikan solusi kepada rakyatnya, ya itu baru lu bisa kritik. Tapi kan selama mereka turun selalu dapat dong kebijakan jangka panjangnya gitu. Jadi lu harus pelajari tentang gaya kepemimpinan, lu harus tahu tentang blunder politik, lu juga harus tahu popularisme performatif, ya. Jadi asal bunyi, nggak terlalu berisik. Cakep Kak. Waduh keren analisanya. Kita harus belajar nih sama kakak ini. Next kita lanjut video terakhir Lur. Let's go. Woi, ini waktu di Unpad nih, Universitas Pajajaran. Tuh. Gen Z coy. Ibu-ibu nyaah ka bapak aing. Bapak-bapak nyaah ka bapak aing. Aki-aki ini komo Gen Z, anak muda. Oh, tempoker. Ini gimana lawan politik Kang Deddy nggak ketar-ketir, nggak gemeter tuh urna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aing Rampes. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Sudah makan belum? Can. Bekalnya masih cukup enggak? Kurang. Mana yang bekalnya kurang? Oh sini ayo. Dah. Kang. Ya. Mana rumahnya? Lahir di Garut. Lahir di Garut. Di Palembang. Rumah di Palembang. Lahir di Garut, rumah di Palembang. Ibu kamu orang Garut? Tonton sampai habis ya Lur ya. Bapak Garut. Ibu kamu kabur dikejar. Jangan tinggalin kami Lur. Bapak meninggal. Oh, anak yatim. Jadi ibu kamu balik lagi ke Palembang. Sekarang diasuh oleh paman, Om. Mamang. Siapa yang diasuh sama paman? Aku. Oh, kamu diasuh sama paman? Iya. Pamanmu di mana? Ciseke. Ibumu di Palembang. Punya kerjaan apa? Jual tekwan. Punya adik? Adik punya. Sekarang ambil fakultas jurusan apa? Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Kenapa kamu senang pertanian? Panennya cuan. Apa nggak susah orang pertanian itu? Kalau adiknya pasti mudah. Jadi sekarang biaya kuliah dari mana? Dari duit ayah sih. Dia ninggalin tanah dijual. Buat kuliah nanti. Oh, duitnya masih ada? Nyisa 20 juta doang. Ayah itu tanahnya dijual. Ya. Uangnya nyisa 20 juta. Ya. Itulah bekal kuliah kamu. Kenapa kamu berani kuliah? Emang ibumu mampu membiayai? Insya Allah. Bareng paman. Bareng paman? Iya. Pamannya kerja apa? Itu kerjanya jadi di hotel. Bagian apa? Yang jemput antar tamu. Driver sih. Oh iya, seorang driver harus membiayai mahasiswa di Unpad, kuat enggak? Dan paman loh, sebaik-baiknya juga paman, bukan ayah, bukan ibu. Insya Allah sih. Insya Allah, yakin? Yakin. Oke, kamu bekal berapa sehari ini selama mengikuti kegiatan ini? Seminggu dikasihnya paling banyak 200. Bagi 7 hari. 100-nya ditabung. Seminggu bekalnya 200 ditabung 100. Kemudian yang 100 itu dibagi 7. Berarti pengeluaran kamu berapa per hari? 15. Ya. Sehari 15.000? Ya. Cukup? Cukup sih. Gimana? Bagi 3 lo makan 3 kali. Ya. Makan di mana? Yang lainnya dari mana? Makan mie. Dari celengan. Yang 100? Yang 100 itu kalau kurang. Diambil kalau kurang. Ya. Enggak, pertanyaannya 15.000 kamu makan dengan apa? Makan warteg. Makan warteg cukup.
Cukup. Apa yang kamu kerjakan? Kamu kurang nih duitnya. Ngandelin paman juga susah. Kamu ngerjain apa selama ini agar kamu dapat duit? Jualan di media sosial. Jualan apa? Di sektor ini hiburan kayak game. Oh, ya. Jualan game. Akun game. Dapat berapa? Kalau rame bisa sampai 1 juta. Duh, lumayan ya. 200. Biaya kuliahnya berapa? 8 juta. Per semester. Ini semester. Aku bayarin 5 kali semester. Wis. Bapak aing. Salim, Dek. Salim atuh. Nah, keren. Dicintai oleh rakyatnya, Kang Deddy Mulyadi. Siapa lagi ya kan? Kalau bukan Bapak aing, Gubernur aing is the best. Ya gitu Lur, untuk video terakhir ya, kita bisa lihat bahwasanya Kang Deddy Mulyadi sangat dicintai oleh semua lapisan masyarakat dan semua kalangan, yang tua, yang muda, anak-anak. Ingat nggak waktu pas dulu itu yang ayo siapa yang belum mandi? Ini tuh apa ya, sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Makanya kalau ada yang menyamakan, dengan tegas kami katakan Kang Deddy Mulyadi ini belum ada yang nyamain. Sejauh ini belum ada. Beliau adalah pemimpin yang benar-benar luar biasa menurut kami. Gebrakan beliau itu sudah di luar nalar kita gitu. Maksudnya apa yang beliau dapatkan ya gitu. Apa yang beliau dapatkan itu dengan banyaknya orang yang sangat mencintai beliau itu sudah di luar nalar kami gitu. Dan kami yakin ini tuh semua adalah hasil gitu dari doa orang tua beliau itu ya. Kemudian dari doa orang-orang yang pernah ditolong sama beliau. Ya, inilah sosok pemimpin yang menurut kami sangat luar biasa. Ya, kita doakan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi senantiasa sehat selalu ya Lur ya. Mudah-mudahan beliau bisa memimpin kita sebagai rakyat Jawa Barat, warga Jawa Barat, menuju Jawa Barat yang istimewa, lembur diurus, kota ditata. Oke Lur, setuju Lur ya? Setuju ya, tos lu dong. Ya jadi mungkin video ini sampai di sini dulu ya Lur ya. Kami mohon maaf atas perkataan gitu ya, ataupun data fakta yang masih belum tepat. Kami mohon maaf apabila ada sikap kami yang masih belum bisa diterima oleh dulur semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, buat dulur semua, kami berharap dulur semua mau subscribe channel ini, kemudian mau like juga dan berkomentar. Akan tetapi jika ingin berkomentar, kami berharap berkomentarlah dengan baik dan bijak ya Lur ya. Jangan pernah merendahkan ya, menghina apalagi amit-amit gitu ya. Siapapun nggak boleh ya Lur ya. Nah terakhir kami undur diri dulu. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.